Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas TRKEA akan memberikan penilaian mengenai artikel yang telah dibuat oleh kelompok 8. Bagaimanakah hasilnya? Yuk langsung saja kita lihat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Amrullah, NRP 20392110004. Berikut ulasan dari kelompok kami. Judul pengaruh keaktifan mahasiswa TRKEA dalam HMDM ITS terhadap nilai akademik cukup mencerminkan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keaktifan mahasiswa TRKEA terhadap nilai akademik di HMDM ITS. Ini memberikan pemahaman tentang variabel yang akan diteliti dan hubungan yang ingin dijelajahi. Abstrak cukup singkat dan tidak memberikan detail yang memadai tentang metodologi penelitian atau hasil yang diharapkan. Abstrak juga masih terlalu umum dan tidak memberikan detail yang cukup tentang metode penelitian yang akan digunakan, jumlah sampel, atau hipotesis penelitian yang akan diajukan. Pendahuluan atau latar belakang. Apakah penyampaian masalahnya sudah baik? Penyampaian masalahnya sudah baik namun kurang spesifik. Tidak disebutkan secara terperinci bahwa keaktifan mahasiswa TRKEA dalam HMDM ITS berpengaruh ke nilai akademik. Apakah informasi sudah aktual? Informasi literatur belum aktual karena masih menggunakan referensi tahun 2001 dan paragraf 1 masih terdapat pola oleh karena itu. Selebihnya sudah baik. Baik, pada tinjauan pustaka artikel ini sudah mencantumkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul ini. Akan tetapi artikel tersebut tidak mencantumkan artikel terkini terkait judul, sehingga sulit untuk mengambil kesimpulan apakah data tersebut sudah valid atau tidak. Pada metode penelitian ini dijelaskan metode yang digunakan dalam pengambilan data, yaitu dengan metode kuantitatif deskriptif, serta dengan cara selain itu diberikan juga cara pengumpulan data menggunakan Google Form. Saya Abdul Karim Mahzero, NRP 2039211030 dari kelas TRKEA. Di sini saya akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan untuk artikel ilmiah kelompok 8 dari kelas TRKEA. Jadi menurut saya sendiri di dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan sendiri, hasil penelitian dan pembahasannya sendiri ini terdapat beberapa kesalahan. Contohnya pada di awal-awal ini terdapat kata berdasarkan, bahwa sebenarnya kata berdasarkan ini kurang cocok atau bisa dibilang tidak cocok dalam penulisan artikel ilmiah. Karena ini adalah merupakan bahasa ungkapan yang biasa digunakan dalam presentasi dan bahasa ungkapan yang biasa kita sering gunakan dalam ucapan-ucapan sehari-hari. Lalu untuk yang selanjutnya juga terdapat kesalahan seperti ini, misalnya ini sebenarnya masuknya itu penulisan post-test yang benar itu sebenarnya menggunakan huruf T
2 namun tidak. Nah, di sini seharusnya terdapat satu huruf T kecil pada penulisan posttest di sini. Lalu penulisan posttest lain juga semuanya terdapat kesalahan, terdapat typo sepertinya. Seperti di sini juga. Lalu di sini terdapat penulisan yang salah juga. Lalu untuk yang selanjutnya juga di sini terdapat salah penulisan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Maulana, NRP 2039211027. Saya di sini akan mengoreksi tentang ejaan dari artikel ini. Ejaan di artikel ini masih banyak yang kurang benar atau kurang tepat. Seperti yang sudah saya highlight ini, ada keaktifan yang harusnya adalah keaktifan. Kemudian ada di tinjauan pustaka ada menempatkan peserta. Nah, ini tidak ada space-nya, jadi harus dikasih space. Kemudian ada learning, harusnya menjadi learning. Kemudian berinisiatif, harusnya dalam KBBI itu berinisiatif. Kemudian ada post test. Nah, ini kurang tepat. Post test harusnya adalah POST TEST. Ini post test juga salah. Di semua tulisan ini salah post testnya. Oke, selanjutnya saya akan mengulas tentang kalimat dalam artikel ini. Dalam artikel ini, kalimat-kalimat yang digunakan sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang kata-kata ini atau kalimat ini, pembelajaran dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabila keseluruhan atau setidaknya sebagian besar peserta didik di dalamnya terlibat secara aktif, baik fisik maupun kemampuan sosial dalam proses pembelajaran. Nah, saya akan menekankan tentang setidaknya sebagian besar. Seharusnya kata setidaknya ini tidak perlu digunakan, karena itu akan menyebabkan kalimat ini kurang efektif, seperti itu. Dan kemudian kesalahan kedua yaitu tentang citasi. Dalam kalimat ini, pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization ini dikembangkan oleh Slavitt. Nah, di sini tidak ada tahun terbitnya, tidak ada tahun terbit dari citasi ini. Selanjutnya saya akan mengulas tentang paragraf dari artikel ini. Secara keseluruhan artikel ini paragrafnya sudah tersusun dengan baik dan tertata rapi. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikoreksi lagi. Oke, selanjutnya saya akan mengulas tentang plagiasi dari artikel ini. Jadi artikel ini saya cek satu persatu per bagian-bagian dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan ke website yang namanya Plagiarism Checker. Jadi di bagian abstrak persen plagiarismenya 0. Kemudian pada bagian pendahuluan tingkat plagiarisnya berkisar 10%. Lalu pada tinjauan pustaka plagiarisnya terbilang sangat tinggi, yaitu sekitar 76%. Jadi hal ini perlu diperhatikan lagi dan lebih dilatih lagi dalam membuat kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak mengandung plagiasi. Kemudian pada metode penelitian tingkat plagiasinya 0%. Kemudian dari hasil penelitian tingkat plagiasinya berkisar 33%. Lalu pada bagian kesimpulan dan saran tingkat plagiasinya 0%. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.